tidak punya rumah ataupun uang, hidupnya hanya menjadi sia-sia. Lebih baik Sunehiro tidak dilahirkan ataupun hidup. Kemudian Takaki meminta Sunehiro untuk terus melarikan diri dan mulai kembali dari sekarang. Takaki akan mengurus uang dan juga untuk rumah, Sunehiro bisa tinggal di rumah Takaki. Sebagai gantinya Sunehiro berutang budi dengan Takaki dan Sunehiro harus mengembalikannya. Sunehiro tidak tahu apakah semuanya percuma. Sunehiro yang mendengar perkataan Takaki merasa bingung. Dia terharu dengan sikap Takaki yang selalu peduli dengannya. Sementara manajer terus memancing dengan antusias. Dia berpikir akan mendapatkan ikan hiu merah, tetapi berbanding sebaliknya, dia malah mendapatkan ikan pari. Kemudian Takaki dan juga Sunehiro kembali ke rumah, dengan Takaki yang akan mengurus hutang Sunehiro dan memegang rekening bank milik Sunehiro. Di pagi yang cerah, Sunehiro bermimpi untuk menjadi kaya dengan cepat. Dia terbangun dan menjadi pekerja paruh waktu di minimarket. Walaupun belum punya pengalaman paruh waktu, Sunehiro tetap bekerja keras dan belajar mencoba semua hal. Ketika merapikan alat pancing, dia kebingungan dengan penjelasan Hana yang terus berbicara tentang macam-macam kail yang menurut Sunehiro sama. Kemudian malam hari pun tiba. Sunehiro mengatakan seperti sedang bekerja di sebuah minimarket. Dia terus menghafal dan juga belajar tentang alat-alat memancing. Lalu Takaki melemparkan alat pemberat pemancing kepada Sunehiro yang mungkin akan membutuhkannya. Keesokan harinya Sunehiro kesulitan dengan pelanggan yang bertanya tentang joran pancing yang bisa melempar. Untungnya Hana datang. Dia dengan mudah menjelaskan kepada pelanggan. Menurut Sunehiro, Hana pandai memancing tetapi tidak pandai dalam menghitung kembalian. Bukannya tidak bisa, Hana hanya benci mengenai hal-hal yang membuatnya pusing. Lalu manajer datang dan membuka kotak yang berisi penuh dengan lur. Tapi dia tidak bisa lagi menambah tempat penjualan. Walaupun awalnya minimarket biasa, tetapi setengahnya sudah menjadi toko alat pancing. Karena banyak barang yang harus diingat sehingga banyak pekerja memutuskan untuk berhenti. Setelah itu Hana pergi ke kamar tidurnya yang berada di dalam minimarket. Keesokan harinya Sunehiro terkejut karena Hana adalah seorang pelajar. Sementara Sunehiro sudah menjadi mahasiswa. Karena Sunehiro terus kesulitan menghafal nama lur, Hana mengajaknya untuk memancing setelah pulang bekerja. Yang terpenting adalah praktek, lebih baik terbiasa daripada harus belajar dari buku. Sore hari pun tiba, Hana dan juga Sunehiro pun datang ke sungai untuk belajar tentang lur. Walaupun dibilang lur, mustahil untuk mengingatnya dari awal karena terlalu banyak jenisnya. Dasar dari lur adalah ikan yang akan dipancing, mencocokkan dengan hari, waktu, dan juga pakannya. Lalu membuatnya berenang di tempat yang ada ikannya. Kemudian untuk permulaan Hana akan mencoba 3 lur. Yang pertama adalah floating minnow untuk di permukaan air. Lur yang mengambil perubahan di permukaan dan juga menangkap ikan. Berenang di permukaan meniru ikan sarden dan juga inako. Setelahnya untuk kedalaman sedang menggunakan sinking pensil. Umpan di siang hari banyak berada di kedalaman sedang. Dan tidak ada suara ataupun getaran karena gelombang yang keluar dari tubuh yang keras tidak akan membuat ikan terlepas. Setelahnya Hana mengajarkan tentang minnow. Pada dasarnya Sunehiro hanya perlu menggulung secara perlahan. Hanya dengan seperti itu minnow akan bergerak seperti ikan. Sosoknya yang meniru ikan kecil di permukaan air terlihat hidup. Kemudian Sunehiro terus melempar lur, tapi dia tidak yakin akan mendapatkan ikan di tempat yang berada di tengah-tengah kota. Lalu Sunehiro dikejutkan oleh manajer yang tiba-tiba datang untuk ikut memancing bersama. Menurut manajer minimarket tempatnya bekerja adalah gedung milik dari neneknya Hana dan juga manajer hanya dipekerjakan. Orang tua Hana sudah bercerai, setelah itu ibunya menikah lagi. Lalu saat masuk ke jenjang SMA, Hana berpisah dari orang tuanya dan tinggal sendirian. Hana bilang ayah tirinya sangatlah baik untuk menjaga perasaan orang tuanya. Hana biasanya seperti anak kecil, tetapi dia sebenarnya berpikir dengan penuh perhitungan dan terlihat dewasa.
Malam hari pun tiba, tetapi Sunehiro tetap tidak mendapatkan ikan satupun. Namun berbanding terbalik dengan Hana yang sudah mendapatkan ikan besar, membuat Sunehiro menjadi iri. Kemudian Hana pun mencoba memancing di tempat Sunehiro. Setelah beberapa saat, Hana kembali mendapatkan ikan sibas. Dia pun kembali pulang dengan membawa kotak penuh dengan ikan. Di suatu pagi, manajer memberikan gaji pertama Sunehiro. Tiba-tiba Hana berteriak karena dia lupa memperbarui stok. Umpan yang mau dipakai Hana untuk memancing di akhir pekan sudah habis, jadi dia mengajak Sunehiro untuk pergi ke toko perlengkapan memancing. Dengan paksaan Hana dan juga Kozue menarik lengan Sunehiro untuk pergi bersama. Beberapa saat kemudian mereka sampai di toko yang luas, hanya berisi perlengkapan memancing. Hana pun langsung pergi meninggalkan Kozue dan juga Sunehiro berdua. Kemudian Kozue memegang tangan Sunehiro yang membuatnya tersipu malu. Di toko terdapat satu set lengkap kail pancing dan juga pemberatnya. Dan untuk permulaan, Kozue memilih yang terbaik. Untuk akhir pekan, Kozue akan memancing dengan pakan di tanggul pantai. Dia mengajak Sunehiro untuk pergi memancing bersama. Sunehiro yang panik dan juga kikuk langsung mengambil semua peralatan memancing ke dalam keranjang belanja. Sunehiro berniat untuk membayar semuanya setelah mendapatkan gajian. Hal itu membuat mata Kozue bersinar-sinar bahagia. Setelah itu Kozue melihat barang real exit yang ringan tahan lama. Terasa nyaman saat ditarik dan juga lemparannya yang bagus. Kozue tidak bisa membelinya karena sangat mahal. Tetapi rasanya akan sedikit bangga ketika punya reel sebagai exit. Setelah sampai di rumah, Sunehiro tidak sadar ternyata sudah membeli banyak barang, padahal Takaki bisa meminjamkannya. Takaki mengerti kalau Sunehiro bersemangat saat pergi ke toko perlengkapan mancing pertama kali. Jadi Takaki marah karena seharusnya uang gajian untuk membayar hutang. Sunehiro hanya kelepasan karena Kozue mengajarinya banyak hal tentang memancing. Lalu Takaki yang kesal memutuskan untuk memegang uang gajian milik Sunehiro. Keesokan harinya Sunehiro masih mengantuk datang ke tanggul pantai untuk memancing bersama Kozue, Takaki, dan juga Hana. Kemudian Hana akan memancing dengan cara tradisional menggunakan umpan biasa. Pertama, secara terapung. Cara memancing paling simpel dan juga tradisional. Lalu teknik memancing sabiki, terpasang beberapa kail kecil pada joran dengan umpan buatan. Terlebih di beberapa daerah boleh menggunakan jaring umpan, tetapi di tanggul pantai tidak boleh. Sabiki hanya diturunkan lalu buat gerakan dengan sangat perlahan-lahan dan bisa dalam banyak ikan sekaligus. Di kesempatan itu Kozue datang menawarkan untuk mengajari cara teknik memancing dengan sedikit lemparan kepada Sunehiro. Teknik sabiki cukup sulit karena senar akan kusut dengan banyaknya kail yang dipasang. Dan tempo hari Sunehiro sudah mencoba teknik mancing terapung, jadi mungkin saja teknik sedikit lembaran akan bagus untuk Sunehiro. Sunehiro yang malu-malu pun menerima tawaran Kozue. Yang pertama dilakukan adalah memasang umpannya ke kail. Lalu saat umpan sudah dipasang, langsung lempar selayaknya memakai lur. Lempar dengan sedikit tenaga, lalu kencangkan senar dan tinggal menunggu reaksi. Kozue sudah diajari banyak hal tentang memancing, tetapi jika ditanya suka atau tidak, hingga sekarang dia tidak begitu menyukainya. Karena Kozue belum terbiasa dengan cacing laut dan jika memakai umpan terlalu bau. Dan Kozue juga tidak suka dengan muncratan isi perut darah ikan. Tetapi menurutnya ikan rasanya enak dimakan. Dan yang terpenting, gebetan Kozue suka memancing yaitu Hana. Kemudian dengan lantang Takaki menjawab pertanyaan saat pertama kali bertemu dengan Sunehiro. Menurut Takaki dia menyukai memancing karena orang bisa jatuh cinta karena ada cinta. Dan Takaki memancing karena ada ikan dan juga laut. Lalu pesona memancing sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kota tempat Takaki dilahirkan dekat dengan laut. Pada dasarnya memancing sama dengan sepak bola. Begitu sadar Takaki tahu-tahu sedang memancing dengan keluarga dan juga teman-temannya. Dan saat dia mendapatkan tangkapan besar orang-orang memujinya bahwa Takaki memang berbakat, hebat dan juga sebagainya. それはそこに海があるからが恋に落ちるのはそこに愛があるからなんで釣りをするのかってついた時には友達や家族と釣り実際言葉にするのが難しいんだよな初めて大物を釣り上げた時のことは
Takaki pun jadi kelewat percaya diri dan memancing setiap hari. Tetapi sejak saat itu Takaki tidak dapat tangkapan besar lagi. Namun Takaki terus berusaha karena dia percaya jika dapat tangkapan besar lain hari, pasti akan mendapatkan lebih besar lagi. Kemudian Takagi memberikan tongkat pancingnya untuk digunakan Tsunehiro yang belum mendapatkan apapun. Lalu Tsunehiro pun melempar umpan dengan jauh dan langsung mendapatkan ikan. Setelah itu Tsunehiro terus-menerus melempar umpan hingga akhirnya mendapatkan sekotak penuh tangkapan ikan. Saat di dalam mobil untuk perjalanan pulang, Tsunehiro berpikir untuk membeli reel yang terbaik dan tanpa pikir panjang, dia pun langsung membelinya, membuat Takaki terus mengomel karena harganya yang sangat mahal. Di suatu hari Tsunehiro tidak mengerti dengan pelanggan yang berbicara dengan bahasa Mandarin. Untungnya Ice datang tepat waktu dan membantu Tsunehiro yang kesulitan. Di situ Tsunehiro baru mengetahui jika Ice adalah seorang model. Karena Ice suka cosplay, jadi dia direkrut kantor agensi bakat saat cosplay. Dia merasa itu akan menyenangkan, jadi Ice melakukannya. Dan untuk bahasa Mandarin, Ice punya teman Tiongkok dan memintanya untuk mengajari Ice. Kemudian dia datang ke Jepang bersamaan dengan Aura yang mau pergi sekolah. Di kesempatan itu Ice menawarkan Tsunehiro untuk pergi ke Thailand bersama dengan yang lain. Tetapi yang dimaksud Ice adalah memancing ikan tai rubber, bukanlah pergi ke Thailand. Kemudian Tsunehiro dan juga yang lain bersiap untuk naik kapal. Mereka akan memancing dengan cara menjatuhkan lur ke bawah dan menggunakan tai rubber untuk memancing ikan tai. Beberapa saat kemudian kapal pun mulai melaju. Angin yang berhembus dan juga cahaya matahari yang mulai terbit membuat Tsunehiro terpana. Tidak lama kapal sampai di kedalaman air 53 meter. Joran yang akan digunakan adalah joran khusus dengan cara menyelipkan joran di antara ketiak dan menekan clutch lever untuk menurunkan lur, karena target kali ini adalah ikan madai yang tinggal di kedalaman yang dalam. Untuk permulaan turunkan lur sampai ke dasar laut. Jika sudah terasa ada gerakan dan juga spool berhenti, itu tandanya sudah sampai di dasar. Dan segera gulung dengan kecepatan yang sama. Setelah sekitar 10 kali gulungan lalu jatuhkan lagi. Ulang proses sampai terpancing sesuatu. Ikan mandai akan menyadari dengan pergerakan umpan yang jatuh. Kemudian ikan akan mengejar lur yang ditarik ke atas. Dan saat tertangkap jangan terlalu buru-buru lalu angkat jorannya. Dan hanya perlu menggulung dengan kecepatan sama secara perlahan. Tarikan secara terus-menerus adalah ciri khas dari ikan mandai. Mandai wa kono fall中にまず傷のいいところは巻きスピードの安定感。ぐーっと引く感じがマダイの特徴だ。よっしゃー！ゆっくり一定のスピードで巻いてくればいい。Setelah beberapa saat, Hana mendapatkan ikan tai rubber yang berwarna merah terang. Setelah itu kapal melaju lagi untuk pindah tempat. Sayangnya Tsunehiro tetap tidak mendapatkan apapun. Dia hanya melihat Hana dan juga Takaki yang sudah mendapatkan ikan dengan perasaan iri. Lalu kapal sudah berada di kedalaman 52 meter. Karena kapal mulai bergoyang, membuat Tsunehiro mabuk laut dan hampir terjatuh. Tsunehiro dan juga Ice beristirahat karena mabuk laut membuatnya tidak berdaya. Setelah membaik, Tsunehiro dan juga Ice kembali memulai untuk memancing ikan tai. Di saat semua orang sudah mendapatkan tangkapan ikan, Tsunehiro dan juga Ice masih tidak mendapatkan apapun. Lalu Kyle, Tsunehiro dan juga Ice mendapatkan reaksi. Kemudian dengan sabar mereka menggulung spool dengan perlahan-lahan dan berhasil mendapatkan ikan tai. Setelahnya Tsunehiro terus mencoba dan mencoba hingga akhirnya mendapatkan ikan tai lagi. Saat matahari mulai terbenam, kapal melaju untuk kembali ke pelabuhan. Tsunehiro merasa kagum dengan stamina Ice yang masih penuh. Bahkan setelah perjalanan memancing, Ice akan melakukan pemotretan karena Ice mengikuti sebuah peribahasa Thailand. Di Thailand dulu banyak orang yang beraktivitas di sungai dan sepanjang kanal, yang berarti jika datang sebuah kesempatan jangan disia-siakan. Dan jika Ice melakukan hal yang dirasa menyenangkan, itu akan terus bertambah seiringnya waktu berjalan. Kemudian setelah pulang bekerja, Tsunehiro dikejutkan dengan Takaki dan juga yang lain yang memberinya kejutan. Kejutannya adalah rencana Ice untuk pesta penyambutan Tsunehiro. Sontak saja Tsunehiro auto menangis karena dia merasa terharu.
Keesokan harinya Tsunehiro, Hana, dan juga yang lainnya berkumpul setelah melakukan